Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji Bapak Dr. Khalilur Rahman MA, yang kami hormati para panitia, ada Bu Lili dan kawan-kawan. Kemudian yang kami banggakan kawan-kawan yang mengikuti sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh. Ini banyak sekali senior-senior kami. Ada Pak Ali Basuki ini. Kebetulan saya 2016 pernah menjadi kasih pengawas haji khusus, pengawas ibadah haji khusus sampai tahun 2002. Jadi sekitar 6 tahun kami bersinggungan dengan kawan-kawan, apalagi dengan teman-teman asosiasi. Pak Ali, siap, yang terhormat, dan juga kawan-kawan yang semalam saya komunikasi dengan Mas Arief yang wahana, bahwa hari ini seluruh peserta kalau tidak salah 86 atau 83 atau 86. Intinya keseluruhan teman-teman dari Ampuri, juga ada kalau nggak salah 6 orang dari Kesturi ya? Ada? Sapuhi? Mana Sapuhi? 6 orang? 7. Oh, Masya Allah, salam buat Pak Sam ya. Buat Ibu Kris juga, itu bendaharanya kenal banget saya. Kemudian dari Ampuri, kami sudah percaya bahwa semuanya sangat semangat untuk mengikuti kegiatan pagi ini. Baik, sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita tahu setelah COVID 2019, 2020 awal Februari, saya sama Pak Ali Basuki kalau nggak salah 24 Februari itu ada di bandara itu. Kasihan teman-teman yang sudah di Arab Saudi kemudian tidak bisa pulang. Kemudian 2001, 2022 terakhir, bahwa haji itu tidak ada selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini ya mohon maaf aja, kayak Pak Ali itu seperti apa, teman-teman juga. Bu Kris juga yang Alak Soji Serut yang Sapuhi itu sampai tempatnya jual beras dan lain-lain. Nah, intinya 2022 dimulai dengan model baru. Jadi aktivitas haji sangat berbeda sekali. Yang paling penting terutama mungkin pengenaan peraturan, yaitu masuk rodo harus pakai tasreh tahun 2022 ya. Masuk rodo harus pakai. Nah, itu tahun 2023 berlaku itu. 2024 katanya pemberlakuan itu masuk rodo cukup 1 kali dalam 1 tahun. Betul ya Pak Ali ya? Nah, sempat ya? Sekarang longgar lagi. Jadi istilahnya memang berubah-ubah. Nah, hal ini terkait dengan peraturan-peraturan perkembangan baru. Bapak dan Ibu sebagai calon pembimbing nanti harus mengetahui dan memahami secara keseluruhan, secara garis besar. Kenapa? Karena sebagai seorang pembimbing nanti Bapak dan Ibu bertanggung jawab ke jemaahnya. Nah, maka hari ini kita nanti akan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Kasubdit terkait tugas dan fungsi pembimbing manasik haji. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya pada Pak Kasubdit. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wa zada man syarrafa baitahu biman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa nabi rahmati wal huda Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-safa wal wafa. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustaz, para asatidzah semua,
para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan Ampuri. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya sangat berbahagia bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, karena pertemuan ini insya Allah pertemuan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat senang kalau saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu calon pembimbing manasik haji dan umrah profesional, karena saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua, wajah-wajah calon penghuni di surga. Apalagi tahun ke depan dan tahun selama kurang lebih 10 tahun ke depan, bahkan 15 tahun ke depan, Bapak Ibu akan menjadi pembimbing manasik haji dan umroh dengan tantangan yang lebih berat daripada tahun sebelumnya. Terutama Bapak Ibu akan melayani jamaah haji yang usianya rata-rata di atas 65 tahun. Yang mau handphone, mohon kita salah dulu ya sama-sama ya, biar tidak mengganggu khusyuk kita. Baik, saya izin berdiri ya. Saya nggak tahu ini sudah Bu Lili, ya jadi apa Bu Lili ini untuk kelas ini? Itu ya. Baik, sekarang saya punya yang khusus untuk Bapak semuanya. Ya. Jadi saya bilang, kalau saya tanya siapa kita, Bapak Ibu menjawab peserta sertifikasi pembimbing manasik haji profesional. Ya udah, kalau aja pembimbing manasik haji gitu aja. Siap ya? Pembimbing manasik haji. Pembimbing manasik haji gitu aja ya. Kalau saya tanya siapa kita? Pembimbing manasik haji. Kalau saya bilang pembimbing manasik haji, Bapak jawab sehat, sukses, mabrur hajinya. Bisa ya? Saya ulangi, siapa kita? Pembimbing manasik haji. Pembimbing manasik haji. Sehat, sukses, mabrur. Yang belakang belum kompak, yang belakang. Ayo belakang sekalian. Siapa kita? Pembimbing manasik haji. Pembimbing manasik haji. Sehat, sukses, mabrur. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pembimbing itu harus semangat, Pak. Masa pembimbing nggak semangat, nanti jamaahnya malah nggak semangat, ya. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi slogan kita adalah sehat, sukses, mabrur hajinya. Saya ingin Bapak Ibu sebagai pelayan tamu-tamunya Allah juga punya stamina yang prima, ya. Karena di hadapan Bapak Ibu ke depan, Bapak akan berhadapan dengan jamaah yang sebagian di antara mereka usianya sudah di atas 65 tahun. Karena data yang kami miliki itu ada data sekitar 40%, 30% ke atas itu masih usianya banyak yang lansia. Baik reguler ataupun haji khusus. Saya nggak tahu Bapak Ibu nanti akan melayani jamaah di haji khusus ataupun haji reguler, tapi Bapak akan berhadapan dengan jamaah yang usianya di atas 60 tahun. Karena itu sebagai pembimbing manasik haji, pertama harus punya kesehatan, ya. Yang kedua, sukses. Saya ingin semua peserta ini semuanya lulus 100%. Amin. Apakah ada yang tidak lulus? Ada. Ya, dalam beberapa sertifikasi yang kami hadiri, karena dalam keputusan Dirjen 223 tahun 2016 yang menjadi acuan pedoman penyelenggaraan sertifikasi itu diatur. Jadi ada kriteria kelulusan, ada kriteria kelulusan. Misalkan kalau seandainya bersangkutan tidak hadir, misalkan lebih dari 4 kali pertemuan misalkan atau 2 kali pertemuan, itu sudah dianggap tidak lulus. Karena di sana ada kompetensi dasar, kompetensi inti dan penunjang yang totalnya adalah 75 JPL semuanya. Dan itu standar.
Dimanapun Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, baik di Jakarta, di Surabaya, di Sulawesi, di Kalimantan, sama semuanya, karena acuannya adalah Keptijen 223 itu. Nah, makanya saya berharap mudah-mudahan semuanya lulus. Nah, mabrur hajinya kita pengen Bapak Ibu bisa mengantarkan jamaah haji bisa mendapatkan haji yang mabrur. Saya katakan tadi Bapak Ibu ini adalah wajah-wajah calon penghuni ahli surga. Ya insya Allah surganya lebih tinggi daripada jamaah hajinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan melayani jamaah yang tantangannya lebih berat. Kan ada kaidah mengatakan al-ajru bil fadli ta'am. Jadi ganjaran pahala Bapak Ibu tergantung seberapa berat jerih payah Bapak Ibu dalam melayani jamaah haji semua. Nah, ke depan kita akan dihadapkan dengan jamaah haji yang mohon maaf itu secara fisik sangat tidak mungkin untuk melaksanakan ibadah secara sendiri. Harus dipandu. Contoh kemarin misalkan tahun 2023 kebetulan saya menjadi kepala daerah kerja Mekah. Karena waktu itu kondisinya banyak jamaah lansia. Tahun 2023 itu haji yang terberat. Semua sepakat mengatakan tahun 2023 itu haji terberat. Ada nggak di sini yang berangkat haji 2023? Kenapa terberat? Karena selama 2 tahun kita tidak menyelenggarakan ibadah haji. Ada tahun 2022. Kita mulai haji tahun 2022. Tetapi itu haji yang tidak normal. Ya. Kenapa? Kotanya separuh. Cuman 151.000 kurang lebih. Biasanya normalnya berapa? 221.000 normalnya itu. Jamaah yang diberangkatkan pada tahun 2022 selain jumlahnya separuh dan usianya pun dibatasi. Berapa maksimal? 65 tahun. Jadi jamaah yang boleh berangkat pada tahun 2022 itu adalah jamaah yang usia maksimalnya 65 tahun. Sehingga usia jamaah yang 67 ke atas itu nggak boleh berangkat. Baru boleh berangkat pada tahun 2023. Jadi numpuknya yang usia-usia lansia itu tahun 2023. Makanya kalau seandainya tahun 2023 ada yang usianya 1000 tahun, itu akan diizinkan, Pak. Karena tahun 2003 nggak ada larangan, Pak. 2023 nggak ada larangan usia. Ya, mau usianya 100 tahun, 3 tahun itu nggak ada batasan. Hanya kemarin tahun 2023 itu ada yang usianya di atas 100 tahun, ada kurang lebih 15 atau 20 orang. Ada Pak Harun yang dari Pamekasan, ada Pak siapa lagi yang dari Aceh, ada Purwodadi, Purworejo. Pokoknya ada kurang lebih 15 orang. Ada 105, 107, 103, 102. Dan alhamdulillah setahu saya yang usianya sepuh-sepuh itu sehat semuanya. Yang di atas 100 tahun itu gak ada meninggal dunia, semuanya bisa pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Memang tahun 2023 jumlah kematian terbesar dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Tahun 2023 itu jumlah terbesar dalam sejarah haji, jumlah yang meninggal itu mencapai 800-an. Terakhir waktu kami pulang nih Pak Tawab ini beliau ini adalah sekretaris data saya di Mekah. Saya dengan beliau sama-sama dari awal sampai akhir kami memantau jamaah yang sakit dan meninggal dunia. Kami pulang tanggal 7 Agustus itu kami mencatat ada 773 yang meninggal dunia. Itu masih menyisakan ratusan jamaah yang masih dirawat di rumah sakit, baik rumah sakit yang ada di Mekah, Madinah ataupun di Jeddah. Ketika pas bulan-bulan November, ternyata dari yang ratusan dirawat itu sebagian kecil bisa dipulangkan. Setelah dinyatakan sehat bisa pulang ke tanah air, tapi sebagian besar meninggal dunia. Sehingga totalnya yang meninggal di atas 880-an. Itu gambaran tahun 2020. Nah, contoh kemarin misalkan saya kebetulan menjadi merangkap sebagai pembimbing ibadah untuk jamaah lansia. Tahun 2023 itu nggak ada pendamping. Ya.
tahun 2023 tidak ada pendamping, Pak. Jadi disitulah peran para petugas, termasuk dari para kiai KBIH itu luar biasa membantu jamaah dalam melayakan haji. Jamaah yang tanpa pendamping yang usianya di atas 65 tahun, yang menggunakan kursi roda, yang tidak bisa melaksanakan aktivitas mandiri, itu mereka kita safari wukufkan. Mereka kita transitkan ketika menjelang puncak haji. Sebagian besar jamaah yang sehat bisa berangkat ke Arafah. Mereka itu kita transitkan di hotel khusus. Kemudian mereka kita safari wukufkan dengan menggunakan bus. Ada tersebar di 5 sektor, kan tahu ya? 5 sektor. 5 sektor. Masing-masing sektor itu ada jamaah sekitar, ada yang 30, ada yang 40. Yang usianya di atas 65 tahun. Kebetulan saya memimpin yang berada di sektor misfalah. Jamaahnya kurang lebih ada sekitar 25 orang yang lansia. Saya didampingi oleh tenaga kesehatan, kemudian P3JH, itu jamaah yang tidak bisa jalan ya kita kursi roda, kita bopong, kita dukung ke fisik. Nah, ketika di puncak haji mereka kita angkut kepada Arafah menggunakan bus. Saya waktu itu membimbing jamaah haji mulai tata cara tayamum. Karena kita akan mengambil surat kausar jamaah takdim. Pada Arafah kan kita kausar jamaah takdim. Saya pandu tata cara tayamum, karena udah nggak mungkin kan, di bis kan semuanya. Kita di sana berhenti kurang lebih sekitar 3 jam lah di Padang Arafah itu. Saya bimbing tata cara tayamum. Kemudian ketika saya bimbing tayamum selesai, baru kemudian saya bimbing tata cara niat sholat kausar jamaah. Nah, setelah itu saya arahkan ketua jamaah. Setelah mereka sudah niat sholat kausar jamaah, saya arahkan mereka agar sholat masing-masing di kursi masing-masing. Tapi pandangan mata saya, ya, karena saya mantan auditor, mata saya itu lihat, memantau jamaah masih satu saya tuh di bisnis atau habis barisan 1, 2, 3, 4. Saya melihat ada jamaah yang diam saja, Pak. Yang lain pada ruku, pada sholat, ini ada yang diam aja, ada beberapa. Saya datangin, Pak. Saya tanya. Kebetulan saya tahu ini jamaahnya kan dari Solo, SOC Solo. Bapak pakai bahasa Jawa. Bapak jenengan takut sama tak berdiri. Bapak sudah satu dulu. Ternyata dia nggak dengar, Pak. Saya bilang, karena saya kan sudah pelan ya, teriak-teriak ya. Dia diem aja gitu. Wah, feeling saya ini ada gangguan pendengaran nih. Akhirnya saya mengeraskan suara saya di depan telinga bapak itu. Jadi agak keras. Pak, apakah bapak sudah sholat? Tidak bisa jawab. Jawabannya apa? Kalau dia sholat, saya belum sholat. Berarti betul nih. Berarti bapak ini betul nggak dengar arahan saya. Mulai saya arah memberikan bimbingan tata cara tayamum sampai sholat, nggak dengar itu. Ya sudah. Akhirnya apa? Saya bimbing, Pak, mari bapak tayamum. Saya bimbing, Pak, tata cara tayamum. Saya tayamum, kemudian saya bimbing sholat. Ayo Pak, kita niat sholat kausar jamaah takdim. Gak bisa, saya tuntut niatnya, Pak. Selesai niat, silakan bapak takbiratul ihram. Setelah saya minta takbir, diam aja bapak ini. Nggak tahu dia, Pak. Akhirnya tangannya saya angkat. Pak takbir, Pak, Allahu Akbar. Setelah takbir, monggo Pak, bapak baca surat Al-Fatihah. Terus saya bilang, terus saya arahkan. Saya tungguin gitu loh. Diam aja dia, nggak baca sama sekali. Akhirnya saya tuntut. Ayo Pak, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti. Selesai Fatihah, saya minta lagi Pak baca surat yang pendek, Pak. Baca surat Al-Ikhlas. Diam lagi, nggak bisa baca. Udah saya tuntun baca cuma 1-2 ayat Al-Ikhlas, sudah selesai. Selesai baca 2 ayat Al-Ikhlas itu, saya bilang monggo Pak, ruku Pak. Nggak deder, nggak tahu ruku itu apa. Akhirnya tangan saya piringkan. Apa namanya? Pak, kita ruku Pak.
saya tuntun doa ruku tasbihnya. Setelah ruku, ayo Pak itidal, diam aja, saya bangun kembali. Ternyata nggak ngerti tata cara sholat. Dibimbing pergerakan Pak, mulai dari takbir ihram, ruku, sujud, semuanya dibimbing. Kemudian selesai sholat Bapak ini, yang lainnya kan saya kira hampir sama, ada beberapa saya lihat. Akhirnya mahasiswa yang mungkin yang dari Maroko, yang dari Mesir, yang bersama saya itu saya panggil, Dede maju ke depan deh. Ini belum sholat bantu saya, ini belum sholat. Kalau saya saya yang bimbing, nggak mungkin gitu. Hanya beberapa mahasiswa yang itu saya bantu, kalau yang belum sholat dibantu, bimbing. Seperti itu cara bimbingnya. Itulah Pak kondisi jamaah haji kita tahun 2023. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Dan setiap tahun akan ada kasus seperti ini Pak. Makanya ganjaran pahala Bapak Ibu semua kalau bertemu dengan jamaah seperti itu, insya Allah ganjaran pahalanya luar biasa besar. Nanti banyak saya akan ceritakan kasus-kasus di lapangan kita temukan. Oke, kita mulai aja. Coba next slide. Bentar, IKJH ya. IKJH sebentar. IKJH. IKJH tahu IKJH? Indeks kepuasan jamaah haji. Tahun 2022 itu IKJH-nya adalah 90,45%. Ini indeks tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Karena nggak normal Pak. Ya. Makanya yang haji tahun 2022 mengatakan haji paling nikmat tahun 2022. Paling enak. Dikit jamaahnya. Makanya ketika di Padang Arafah, ketika di Mina, wah enak pokoknya. Kalau bahasanya itu tempat kemah di Mina itu luas. Ya, paling enak itu. Apalagi tahun 2022 ada peningkatan layanan. Apa itu? Ada jamaah tahun 2022 mendapatkan kasur dan bantal di Mina. Sehingga ada KPIH yang malah mengeluh karena jamaah hajinya ketika di Padang Arafah di Mina yang harusnya berzikir malah tidur mulu. Karena keenakan Pak. Haji tahun 2023, 2022 itu haji reguler serasa haji plus Pak. Iya kan? Biasanya kan cuma karpet Pak biasanya. Nggak ada kasur. Tapi tahun 2022 pakai kasur, pakai bantal. Tali makan turu. Tali makan turu. Nah, tahun 2023 juga sama Pak, dapat kasur juga, dapat tas juga. Cuman kondisinya kan berbeda dengan tahun 2022. Jumlah jamaahnya tahun 2023 udah mulai normal. 221.000 ditambah lagi ada tambahan 8.000. Jadi 229.000. Makanya kemarin tahun 2023 kita belum tahu nih IKJH-nya, belum dipublish. Ya, apakah sama? Ya, mudah-mudahan sama, mudah-mudahan, tapi saya nggak tahu. Dengan kondisi yang luar biasa, crowded-nya, apalagi kemarin ada kasus di Muzdalifah toh? Itu Muzdalifah saya nggak tahu itu. Walaupun itu bukan kesalahan kita, itu kan dari masyarakat semuanya. Walaupun sampai sekarang kita juga minta waktu Pak Menteri Agama komplain ke masyarakat itu, masyarakat menjanjikan akan membuat tim investigasi. Tapi sampai sekarang kami nunggu Pak, hasil investigasinya apa gitu. Belum tahu Pak dari mereka itu. Ya kalau kita di internal kita sih ada beberapa analisa. Di antaranya ya karena tahun 2022, 2023 itu kan sekarang yang pelayanan yang ada di Mina, Muzdalifah, kemudian di Arafah itu kan sudah masyarakat namanya, bukan maktab, betul kan? Udah masyarakat sekarang Pak, udah swasta. Kalau itu masih pihak maktab, jadi tanggung jawab maktab besar, lebih tinggi lah. Ini masyarakat belum pengalaman nih, syarikat. Nah syarikat ini kan tahun 2022 dianggap tahun 2023 nggak jauh beda dengan tahun 2022. Salah estimasi, salah pertimbangan. Padahal tahun 2023 jumlah jamaahnya lebih banyak tahun 2022. Jika harusnya strategi pengangkutan jamaah ketika di Muzdalifah itu lebih awal gitu. Apalagi, nah ini dia akan berhadapan tahun 2023 dengan jamaah yang banyakkan pakai kursi roda.
Jadi kami hitung proses evakuasi pengangkutan jamaah yang pakai kursi roda itu butuh waktu sampai 2 jaman Pak. Beda tahun 2022 karena sebagian besar usianya maksimal 65 tahun ya. Jadi ya banyak kan yang masih sehat-sehat gitu kan. Jadi pengangkutan dari bus dari lokasi dari Pak Kudus paling sekitar 49 menit maksimal 1 jam lah. Tapi ketika tahun 2023 proses evakuasi sampai 1,5 jam 2 jam. Tergantung jumlah jamaah yang pakai kursi roda. Ditambah lagi pemberangkatan pergerakan dari Musdalifah agak telat. Nah akhirnya banyak jamaah yang dari negara-negara lain pilih jalan kaki. Akhirnya bis nggak bergerak Pak. Apalagi ada sopir yang tidur Pak. Waduh. Sopir tidur yang belakangnya nggak boleh jalan akhirnya Pak. Nah ini yang pas seperti itu yang kita kajian kita internal kita. Nah hubungannya apa sih IKJH dengan pembimbing Pak? Gini loh Pak. Kita pingin ketika nanti ada survei, yang survei IKJH bukan kami Pak, tapi adalah dari BPS, Badan Pusat Statistik. Di sana akan ada pertanyaan, misalkan jawab pertanyaan begini, apakah jamaah mendapatkan bimbingan selama di tanah air? Kalau jamaah menjawab tidak ada bimbingan, maka indeks kepuasannya akan turun, rendah. Apakah jamaah mendapatkan bimbingan selama di Madinah? Kalau jamaah menjawab tidak ada bimbingan, maka indeksnya akan rendah. Apakah jamaah mendapatkan bimbingan selama di Arafah, di Muzdalifah, di Mina? Ketika jamaah tidak bimbingan, maka IKJ akan turun. Nah inilah peran pembimbing di sini. Makanya memperbanyak pembimbing bersertifikat itu sangat kami harapkan dalam rangka untuk meningkatkan layanan kepada calon jamaah haji kita dan dalam rangka untuk mempertahankan IKJ kita. Nah kelebihan Bapak Ibu semua ya, pembimbing manasik haji profesional yang bersertifikat ini yang membedakan dengan para kiai, para ustadz yang tidak sertifikat karena Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan terkini. Mohon maaf kan kalau kiai-kiai pondok pesantren mungkin secara fikih manasik hajinya paham lah. Bahkan mereka ada yang hafal tentang fikih manasik haji. Tapi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam dan luar negeri, kalau mereka nggak belajar, mereka akan ketinggalan zaman Pak. Contohnya apa? Tadi yang Pak Kauk sampaikan, ada kebijakan baru, ya, yang itu tidak ada di dalam kitab fikih. Tapi itu kita temukan sejak tahun 2022. Bapak buka kitab fikih apapun lah, mulai dari kitab Takrib, kemudian Tufatul Tula, kitab Akhir, Al-Muhadzab, yaitu Iyanul Talibin, apa yang Menurut Talibin yang besar itu nggak akan menemukan syarat untuk masuk raudhah. Sekarang kan syarat masuk raudhah kan? Itu nggak ada apa kita fikih. Kan nggak ada syurut untuk taslim, ada nggak? Nggak ada. Tapi ini nyata terjadi. Bahkan tahun 2000 kemarin Desember 2023 Desember ada rilis dari Arab Saudi bahwa syarat masuk raudhah itu setahun cuma sekali gitu. Ya. Syarat untuk masuk raudhah, jadi misalkan saya sudah haji atau umrah tahun ini tahun 2024, maka kalau menurut ketentuan itu saya nggak bisa lagi masuk raudhah lagi gitu. Tapi dia menyampaikan bisa dengan catatan pakai visa yang baru katanya seperti itu. Bisa. Tapi kalau visa yang lama masih yang sama nggak bisa. Ini sekali jatah sudah sekali. Nah, ini hal yang baru Pak, Ibu semuanya, yang tidak kita temukan sebelum tahun 2022. Tahun 2019 yang terakhir kita haji sebelum Covid dan sebagainya, sepanjang jamaah punya kekuatan fisik, ya, dia masuk raudhah jam berapa pun bisa gitu. Cuman konsekuensinya biasanya kita rebutan. Lagi sholat tangan kita dipijak, lagi sholat tangan kita diijak gitu kan sama negara lain, karena rebutan. Tapi dengan adanya tasri ini lebih tertib lah, lebih teratur. Karena sudah mempertimbangkan kapasitas raudhah berapa muatnya. Jadi orang itu ibadah itu nyaman lah. Ya, saya sudah pernah untuk raudhah merasakan juga nyaman, nggak ada lagi gesek-gesekan, nggak ada lagi. Hanya memang waktunya dibatasi, masuk raudhah dibatasi. Ya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit lah.
Tapi bisa juga sih, kemarin saya pernah mendapat sampai 3 jam malah waktu itu. Karena waktunya ngepasin pas menjelang maghrib Pak. Jadi cuma lama di sana. Nah ini yang baru Pak, aturan yang baru. Nah masih banyak lagi yang lainnya yang tidak ada di kitab fikih tapi itu berlaku. Lanjutnya next slide. Nah ini 5 kasus terbanyak yang kami temukan pada tahun 2019, tahun 2023. Pertama, ibadah di Madinah. Masalahnya yang sudah klasik, apa masalahnya? Madinah. Salat arba'in, Pak. Ini pembimbing harus memberikan pencerahan. Jangan sampai ada persepsi di masyarakat, di jamaah, bahwa arba'in itu merupakan rukun daripada haji. Sehingga jamaah tuh nggak mau pulang kalau belum selesai melaksanakan arba'in, karena berkeyakinan diajari sama ustaz di kampungnya. Diajarin sama kocak banget ini. Diajarin sama ustaz di kampungnya kalau tidak arba'in haji tidak sah. Sehingga jamaah haji itu merasa nggak apa ya, ibaratnya pakai jadi ibadah pakai perasaan bukan pakai ilmu gitu. Nggak serk gitu ya pokoknya. Wah kayaknya kalau belum sholat arba'in kayaknya ibadahnya nggak sempurna gitu, seakan itu. Apalagi ada yang mengatakan hajinya nggak sempurna seperti itu, bahkan nggak sah. Nah ini yang seperti ini tolong para kiai, para ustadz luruskan lah. Jadi yang namanya arba'in itu bukan rukun daripada ibadah haji, itu hanya sunnah, ya. Nah ketika bapak ibu berhadapan dengan jamaah yang lansia, itu jangan dimotivasi berlebihan untuk melaksanakan arba'in. Apalagi ini aturan baru lagi nih, perlu diketahui. Aturan terbaru tahun 2024, pemerintah Indonesia dengan pihak majmu'ah atau masyarakat yang ada di Madinah terkait dengan layanan akomodasi hotel di Madinah itu sudah tidak ada lagi yang namanya kontrak arba'in, bayat tarhil. Yang ada pokoknya jamaah akan tinggal di Madinah selama 8 atau 9 hari, itu aja. Kalau tahun sebelumnya Pak, tahun 2023, 2022, 2019 ke belakang, itu masih kita ada namanya kontrak arba'in bayat tarhil. Bayat tarhil itu adalah kesepakatan antara pihak hotel majmu'ah dengan ketua kloter dan jamaahnya, kapan jamaah itu tiba, kapan sholat arba'in dimulai, dan kapan arba'in berakhir. Itu bayat tarhil. Contoh misalkan ada jamaah dari kloter katakanlah JKG 1 dari Jakarta, itu tiba di Madinah jam 10 pagi. Nah, kalau tiba jam 10 pagi, biasanya pihak majmu'ah minta kepada ketua kloter agar sholat arba'innya dimulai zuhur. Itu biasanya seperti itu. Nah nanti ketua kloter didampingi oleh pembimbing badan kloter menandatangani, oke, saya setuju jamaah JKG 1 mulai arba'innya sholat zuhur berjamaah, mulai. Nanti dihitung kapan berakhirnya. Kalau dimulai zuhur, katakan nanti pada hari ke-8 atau 9 berakhirnya subuh. Habisnya itu, berakhirnya subuh. Udah dikontrak itu. Nah, sehingga mau tidak mau pihak majmu'ah itu dasar untuk memberangkatkan jamaah itu berdasarkan hitungan itu Pak, arba'in itu. Nah yang jadi masalah apa? Jamaah tidak disiplin dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh ketua kloter. Ketua kloter sudah menetapkan mulai sholat arba'innya zuhur, tapi ada jamaah yang mulainya asar, ada yang maghrib, ada yang isya. Dampaknya apa? Ada jamaah ketika waktu pemberangkatan dari Madinah ke Mekah atau Madinah ke tanah air ngotot, gak mau pulang, ribut dengan ketua kloter, ribut dengan pembimbing ibadah kloter, ribut dengan pembimbing KBIH. Ini jadi masalah gitu. Sehingga ada yang jamaah ditinggal Pak. Pernah waktu itu kejadian, waktu itu saya ke sektor 3 Madinah kalau nggak salah. Itu jamaah kita tungguin, kan ada sudah pihak majmu'ah itu udah memerintahkan segera habis diberangkatkan. Karena waktunya berangkat waktu itu pagi ya, pagi. Sebenarnya akhir daripada arba'in itu isya. Tapi ada jamaah yang merasa kurang melaksanakan sholat subuh di masjid Nabawi itu karena masih kurang arba'innya itu.
Sehingga yang harusnya jam 6 sudah berangkat, ini jamaah masih ada 2 atau 3 jamaah belum kita temukan. Akhirnya mereka jamaah yang sudah di bis kita berangkatkan semuanya. Waktu itu kepulangan ke tanah air. Nah akhirnya kami petugas itu ya kelabakan, kemana 3 orang ini kan? Kita komunikasi dengan teman-teman TNI Polri yang tugas di area Masjid Nabawi, cari jamaah yang kira-kira masih kita sweeping lah di sana. Kita sweeping, ada nggak jamaah yang kira-kira ini dari kloter sekian yang harus pulangnya pagi itu. Ketemu 4-3 orang itu, karena kelihatan buru-buru gitu ada itu kan di pintu gerbangnya. Bapak kloter berapa? Saya kloter ini. Bapak berangkat jam 6. Iya Pak, bisa berangkat. Udah berangkat Pak bisnya Pak. Jadi bisa berangkat Pak. Kenapa Bapak nggak ikut dengan rombongan yang lain? Ini masih kurang Pak saya. Masya Allah. Akhirnya ya udah untung saja itu pesawat belum terbang Pak. Jadi 3 orang ini kita berangkatkan pakai mobil kendaraan sektor dan berangkatkan menuju bandara. Itu yang berangkat dari Madinah pulang ke tanah air. Nah kalau seandainya berangkatkan ke Mekah itu dampaknya sama. Jadi nanti gak bareng-bareng tuh melaksanakan umroh tamatunya itu gak bareng-bareng. Karena ke gelombang pertama itu kan jamaah mengambil mikotnya kan di Bir Ali, betul? Di Bir Ali. Nah ketika jamaah ini tertinggal, maka dia nanti akan belakangan lagi, akan nyulitkan lagi. Nah ini yang perlu diketahui, tahun 2024 sudah tidak ada lagi kontrak bayar tarhil, kontrak arba'in. Pokoknya ya sudah 9 hari atau 8 dari 9 hari di situ ya sudah, waktunya berangkat. Nah maksud saya adalah Bapak Ibu perlu memberikan pemahaman kepada jamaah haji bahwa arba'in itu bukan hal yang wajib, sunnah. Tetapi kalau seandainya tidak bisa melaksanakan arba'in, yang penting sudah niat untuk melaksanakan arba'in, insya Allah dicatat kutiba lahu ma nawa insya Allah. Terutama, nah untuk jamaah yang lansia itu jangan dipaksakan lah, ya. Karena kan apalagi gelombang pertama, proses mereka itu masih panjang. Gelombang pertama itu belum melaksanakan ibadah haji, ya. Jangan sampai harusnya mereka bisa melaksanakan ibadah haji malah akhirnya disafari wukufkan ke Sihan karena terlalu mengejar ibadah arba'in, padahal cuaca jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sama Pak dengan tahun kemarin Pak. Kita akan berangkat bulan Mei. Gelombang pertama itu akan berangkat pada tanggal 12 Mei 2024. Kalau haji bulan Mei, Juni, Juli, Agustus panas itu Pak, musim kemarau. Ini yang perlu diantisipasi. Nah kemarin kan banyak jamaah seperti itu, banyak jamaah yang tiba-tiba dehidrasi, pingsan, stroke, ya macam-macam lah. Itu karena faktor cuaca juga di sana itu. Kemudian niat ihram. Kasusnya gini Pak, jamaah haji itu ketika dia misalkan gelombang pertama itu kan kami di Bir Ali. Setelah tiba di Mekah kita tanya, apakah Bapak sudah niat ihram? Niat ihram itu yang mana Pak? Termasuk baik ihram haji tamattu ataupun ketika ihram haji. Nanti ketika akan diberangkatkan dari hotel menuju Arafah, itu kan niatnya mulai di pemondokan. Nah, karena boleh jadi di antara mereka ketika pemimpin ketua rombongan, pemimpin ibadah haji memandu membaca niat ihram, itu yang bersangkutan bisa jadi tidur atau masih tertinggal di masjid di Bir Ali. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Dan bisa jadi juga karena usia, faktor usia. Walaupun bisa jadi dia sudah niat ihram tapi dia lupa gitu loh, ya. Kemudian mabit di Mina. Nah, mabit di Mina itu kan ada prosesi melontar jumroh, ya. Melontar jumroh itu ada yang kasusnya jamaahnya tertinggal. Yang lainnya satu rombongan berangkat melontar jumroh, masih ada jamaah yang tertinggal nggak melontar jumroh. Atau dia nggak tahu mana yang pertama dilontarkan, apakah Aqobah dulu, apa Ula atau Wusta, itu nggak tahu. Makanya kenapa pentingnya praktek manasik haji, dan itu perlu diulang-ulang, jangan cuma sekali. Dan bahkan ketika praktek pelaksanaan nanti di Arafah, di Mina, di Jamarat, itu harus ada ketua regu yang mendampingi. Kalau jamaah sendiri, mohon maaf, tidak semua jamaah haji kita itu lulusan madrasah. Tidak semua jamaah haji kita lulusan pondok pesantren. Banyak mereka yang belum bisa ngaji Pak.
Banyak mereka yang belum bisa sholat juga banyak. Itu yang perlu diantisipasi. Kalau bahasa kami waktu kami jam berita itu, kita harus punya analis risiko. Mitigasi risikonya itu ada. Jadi jangan kita menganggap jamaah haji kita ini semuanya sudah mumpuni dalam manasik haji. Itu salah. Tapi kita sebagai pembimbing itu harus punya kepekaan, punya feeling. Oh ternyata punya feeling begini. Untuk mitigasi risikonya, feeling saya yang menguasai manasik haji paling 20%, yang belum 80%, sehingga effort kita, upaya kita untuk terus membimbing, mengingatkan itu menjadi penting gitu. Ya. Nah yang tahu nanti Bapak Ibu semuanya lah. Kan sejalan dengan waktu Bapak bisa melihatnya, ini yang bisa. Nanti dalam metode pembimbingan, pendampingan yang nanti akan saya sampaikan juga, itu nanti ada pemberdayaan namanya. Pemberdayaan dari ustadz yang lain, walaupun dia jamaah, tapi kalau dia sudah punya pengetahuan sedikit, ya itu kan bisa membantu juga. Kan tidak menutup kemungkinan ada jamaah kita itu adalah dia ustadz atau guru madrasah atau guru haji, sehingga fikih hajinya sudah paham mungkin, tapi prakteknya belum. Atau juga mungkin belum pernah umroh gitu ya, belum pernah haji. Kalau umroh kan belum tahu bagaimana suasana ketika di jamaah seperti apa. Bagaimana suasana di Arafah, nggak tahu dia itu ya kalau umroh. Nah kemudian termasuk di Mina pelanggaran waktu melontar jumroh, ini yang perlu diingat, ini pelanggaran. Walaupun pelanggaran itu tidak kena dam ya, tapi ini konteksnya adalah dalam rangka untuk keselamatan jiwa jamaah haji kita. Mereview, melihat kasus-kasus yang pernah terjadi pada tahun-tahun 90-an, tahun 2015 ketika banyak jamaah haji kita meninggal di Mina. Kenapa? Karena mengabaikan waktu melontar jumroh. Sehingga muncul aturan untuk jamaah haji Indonesia, diatur waktu melontar jumroh yang dilarang pada tanggal 10 Zulhijjah itu pukul 6.00 sampai pukul 10.30. Ini waktu melontar jumroh yang dilarang, Pak. Itu waktu afdol, Pak. Di waktu itulah banyak tragedi Mina. Tahun 90-an tragedi trauma Mina. Kemudian tahun 2015 itu juga sama. Itu kan jamaah yang meninggal kan di area jam 9 jam 8 Pak waktu itu. Jamaah haji kita yang meninggal. Bukan yang keren ya, bukan yang keren, tapi memang yang benturan antara jamaah haji dan jamaah yang dari Iran, yang dari Afrika. Itu tahun 2015. Makanya ada larangan setelah itu. Jamaah Indonesia dihimbau tidak melontar pada tanggal 10 jam 6.00 sampai 10.30. Nah, pada tanggal 11 Zulhijjah itu yang dilarang pada pukul 14.00 sampai 18. Tanggal 11. Tanggal 12 Zulhijjah yang dilarang pukul 10.30 sampai pukul 14.00. Selain waktu itu silahkan melontar. Karena semuanya itu dengan mempertimbangkan untuk keselamatan jiwa jamaah haji kita. Terlebih kalau nanti ada bapak ibu yang jamaahnya yang lansia, perlu dipertimbangkan. Jangan mengutamakan mencari waktu afdol, tapi mengganggu keselamatan jiwa jamaah haji. Jadi hifdzun nafsi itu menjadi prioritas utama, ya. Kemudian pelanggaran larangan ihram. Banyak jamaah haji kita setelah menggunakan kain ihram, sudah niat ihram, masih ada yang menggunakan sarung kaki dan laki-laki. Ada yang masih menggunakan celana dalam, peci, ya. Nah, tolong diingatkan, apalagi jamaah haji yang sudah usia lanjut, Pak. Potensi itu lupa besar. Potensi lupa itu besar. Termasuk menggunakan wangi-wangian yang ibu-ibu, ya. Kalau sudah menggunakan kain ihram, sudah niat ihram, jangan menggunakan wangi-wangian. Kalau menggunakan wangi-wangian sebelum niat ihram, itu kadang-kadang jamaah nggak paham seperti itu. Tolong diingatkan, ya, penting. Tawaf, baik tawaf kudum, tawaf ifadh, tawaf wada, ini paling banyak Pak, 40%. Di lapangan Pak, jamaah itu ketika sudah di area matof di Baitullah, mereka disorientasi, lupa. Apalagi yang punya catatan. Banyak kan yang ikut-ikutan. Tahun 2017 apa 19, waktu itu saya pernah ditugaskan untuk menjadi
petugas yang mengawasi jamaah yang ada di area Baitullah. Kami berbagi persip ya. Nah kebetulan ketika kami berada di area Baitullah itu, kita menemukan jamaah yang linglung. Tahu linglung? Bingung. Jadi gini Pak, gini. Ya, itu gini Pak. Nah itu jamaah ijazah sendiri gitu. Jamaah yang seperti ini Pak, kalau kami petugas atau Bapak sebagai pemimpin ibadah, segera diamankan untuk Bapak berikan kepada petugas yang Bapak lihat di situ. Saya akan bertanya, kita akan tanya, Bapak ketika dia linglung, kita tanya Bapak mau kemana? Jawaban dia pasti adalah saya cari teman saya Pak, saya cari istri saya Pak, saya cari guru saya Pak. Jawabannya gitu Pak. Jadi dia nggak fokus lagi untuk menyelesaikan tawafnya. Ketika kita tanya Bapak sudah selesai melaksanakan tawaf, dia akan bertanya, tawaf itu yang mana Pak? Tawaf yang mana? Itu Pak yang muter-muter. Oh sudah. Kita tanya lagi, Bapak sudah berapa kali putaran tawafnya? Berapa? Ya lupa Pak. Lupa. Ini kasus tawaf seperti itu Pak. Lupa. Ya, lupa bilangan tawafnya. Kalau menurut lagi, tanya lagi deh. Bapak mulai tawaf dari rukun mana? Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, mana? Rukun Islam. Asal jangan rukun Hajar Jahanam Pak. Ya, itu jemaah nggak tahu Pak, rukun Yamani itu nggak tahu itu Pak. Nah, yang seperti ini tugas pembimbing Pak. Makanya mohon maaf, kita itu punya tugas yang berat. Tapi kalau kita punya komitmen untuk melayani, ya insya Allah dimudahkan lah. Jadi jangan disepelekan. Makanya nanti dalam bimbingan Bapak Ibu itu punya kontrol berapa jumlah jamaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadahnya, berapa jumlah jamaah yang sudah selesai melaksanakan lontaran jumrohnya. Harus punya catatan itu Pak, punya kendali Pak. Harapannya kalau seandainya berdasarkan data itu masih ada jamaah yang belum selesai lontaran jumroh atau belum selesai tawaf ifadahnya, belum selesai sa'inya, mumpung masih ada di Mekah masih bisa gitu. Jangan seperti kejadian tahun 2023, ada jamaah kemarin kloter dari SOC Jawa Tengah laporan udah bulan September kan ya? September ada laporan, belum ada beberapa kelompok jamaah yang belum melaksanakan sa'i katanya. Ya Allah. Laporannya kan udah pulang semua, jam udah pulang. Kan kloter terakhir kan pulang tanggal 31 tanggal 2 Agustus lah kloter terakhir itu. Di bulan September ada laporan ke kami Pak, masuk katanya ada sekelompok jamaah belum melaksanakan sa'i. Masya Allah, 40 hari ngapain aja di sana? Itu pembimbingnya sertifikasi minimal. Nah itu dia, itu yang sedang kita lacak Pak. Ya, itulah Bapak Ibu, mohon maaf. Memang betul Pak, memang rasio pembimbing itu sangat tidak ideal. Makanya kan nanti ada metodologi pembimbingan, strategi pembimbingan, ada pemberdayaan regu, pemberdayaan kelompok. Maka Bapak Ibu sebagai Pak Ustadz Kiai, sebagai pioner yang nanti akan mengkader di dalam kelompok, dalam regu itu untuk membantu Bapak. Kalau Bapak sendiri nggak kuat Pak, satu kloter yang paling rendah itu katakanlah pesawatnya yang Boeing 737 seri 300 kayaknya, itu kan jumlah jamaahnya 360 seperti dari Medan, Solo 360. Tapi seperti Jakarta, kemudian yang dari Sulawesi, kemarin saya ketemu dengan Kabin Haji Sulawesi, dia mendapatkan pesawat besar, kapasitasnya 450 jamaah. Satu kloter 450. Kalau Jakarta 440 kan ya? 40. Jadi satu kloter, satu pesawat itu 440. Sementara jumlah petugas itu tidak lebih dari 5 orang. Satu ketua kloter, 2 pembimbing kloter, sama dokter 1, 2 perawat. Iya, satu pembimbing membimbing 450. Sangat tidak rasional Pak. Walaupun tahun ini ada bantuan dari PHD, ya petugas haji daerah.
ya. Tapi kan juga nggak banyak, cuma satu orang juga haji daerah juga, nggak maksimal juga. Makanya peran para pembimbing ini kan, makanya nanti kan tujuan daripada sertifikasi diantaranya adalah membentuk kemandirian jamaah secara profesional. Nanti saya akan jelaskan. Oke, lanjut, next slide. Nah, ini berapa problematika manasik haji. Yang pertama, masalah kompetensi. Maksudnya adalah kompetensi jamaah. Jamaah haji ketika sudah ada panggilan tahun 2024 itu ada panggilan, itu banyak jamaah haji kita yang kemampuan fikih manasik hajinya masih jauh dari harapan kita. Apalagi ada di antara mereka karena kesibukan pekerjaan, yang PNS, yang pegawai daerah, itu kadang-kadang ketika kita panggil untuk mengikuti bimbingan manasik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, banyak yang tidak hadir karena alasan pekerjaan, tidak diizinkan oleh pimpinannya. Kalau kami kan memberikan fasilitas, itu ada bimbingan manasik tingkat kecamatan, 8 kali di kecamatan, 2 kali kabupaten kota. Tapi sesungguhnya itu jumlah itu sangat kurang, Pak. Untuk membentuk jamaah yang mandiri secara keilmuan kurang, makanya dibutuhkan ada KBIH itu, Pak. Jadi tidak mengandalkan anggaran negara. Kalau yang menggunakan anggaran negara yang tadi yang di kecamatan cuma 8 kali atau 6 kali, di kabupaten 2 kali, tapi itu kan yang sangat jauh lah dari ideal itu, sangat kurang. Makanya kami beberapa strategi yang kami lakukan adalah memperbanyak jumlah pembimbing sertifikat dan juga memperbanyak jumlah KBIH itu. Kemudian afdoliyah tadi yang saya sampaikan tadi, jamaah itu lebih mencari waktu afdoliyah yang dampaknya terhadap kesehatan jiwa yang bersangkutan. Mencari waktu afdol ternyata tidak mengukur kesehatan jiwanya, jasmaninya. Sehingga pada saat sudah menjelang puncak haji malah akhirnya sakit, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya kaku dalam masalah sosial hukum. Contohnya apa? Contohnya begini. Pernah waktu itu kami mendapatkan laporan jamaah haji gelisah ketika akan pulang ke tanah air. Pembimbingnya menyampaikan kalau sudah tawaf wada itu nggak boleh lagi kembali ke hotel. Bingung lah, nggak sah katanya. Kenajam katanya. Karena yang namanya tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi nggak boleh lagi masuk ke hotel lagi katanya. Jamaah gelisah itu. Lapor masuk ini siapa pembimbingnya ini itu kan. Kita perlu luruskan gitu. Ya kalau cuma jamaah cuma sekedar ke hotel ganti pakaian ambil koper masih nggak boleh gitu. Nah ini yang perlu diluruskan seperti itu. Ini kaku dalam masalah hukum itu. Nah kasus pas ibadah banyak tadi ya, jamaah itu banyak yang belum ngerti tata cara sholat, qashar jamaah seperti apa, niat tayamum seperti apa. Termasuk juga kasih tahu jamaah kalau sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kalau hari Jumat ada yang namanya sujud tilawah. Jadi selesai imam baca wahum la yastakbirun itu kan sujud. Jangan bingung, ini kok bingung? Biasanya kan sholat ada sujud tilawah bingung gitu loh. Yang lainnya pada sujud dia diem aja gitu, bingung kalau tengah-tengah. Nah ini, nah ya, sholat di Madinah di Masjid Nabawi kan kalau Jumat pakai baca as-sajadah, tanzil itu kan. Nah ini perlu dikasih tahu juga. Lanjut, next slide. Ide dasar sertifikat pembimbing. Yang pertama adalah amanah undang-undang pasal 3 Undang-Undang 419 bahwa tujuan penyelenggara ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan. Di dalam pembinaan itu ada pembimbingan. Disitulah masuk kenapa kita menyelenggarakan sertifikasi. Karena untuk memberikan bimbingan yang profesional itu kita butuh tenaga pembimbing yang profesional juga. Yang kedua adalah standarisasi kompetensi pembimbing dalam rangka jaminan kualitas bimbingan. Jadi dengan adanya sertifikasi kita ingin menstandarkan lah semua yang ikut sertifikasi baik yang ada di Jakarta, yang ada di Sulawesi, di Jogja, di Kalimantan, Surabaya itu kemampuan standar. Karena semuanya mendapatkan materi minimal 75 JPL. Ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kompetensi penunjang. Semuanya sama itu. Makanya ketika nanti Bapak berpraktek dimanapun, Bapak ikut sertifikasi di Jakarta, Bapak pindah ke Kalimantan, IKN misalkan, mau buka praktek tuh, bimbingan manasik haji bisa Pak pakai sertifikat itu. Kan kami punya teman juga di Kalimantan Timur itu dia buka tuh rumahnya itu
menerima konsultasi bimbingan manasik dan umroh, itu dibuka gitu. Nama sertifikatnya sekian, dicantumkan sertifikatnya gitu. Jadi laku Pak gitu ya. Iya, menjadi dokter gitu. Jadi konsultan haji bersertifikat. Nomor sertifikat. Termasuk misalkan Bapak Ibu ikut sertifikasi di Jakarta, kemudian Ibu membuat KBIH di Kalimantan IKN. Nah, untuk pengusulan pembuatan KBIHU, nampilkan sertifikat yang di sini itu kita terima, ya, karena standar, ya kita terima. Yang menerbitkan standar dari Kemenak Pusat. Gitu. Lulus 100%. Hah? Mudah-mudahan lulus ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan pemerintah terhadap kemampuan dan keterampilan pembimbing secara profesional. Apa buktinya? Sekarang ini untuk menjadi pembimbing ibadah haji yang kloter ataupun dari PHD ataupun KBHU itu harus melampirkan sertifikat. Makanya kemarin kita seleksi pembimbing dan kloter, ya itu semuanya yang dari masing-masing provinsi itu melampirkan sertifikat. Sebagai bukti nyata, kita yakin akan kemampuan yang bersangkutan. Karena sekarang ini kan banyak orang yang ngaku Pak. Aku pintar, Pak saya ini Al-Azhar Pak, saya di Madinah Pak itu kan. Tapi kalau kita tanya Bapak punya sertifikat manasik atau enggak punya, ya kita nggak yakin lah gitu. Karena kan di situ oke lah dia alumni dari Al-Azhar dari Madinah, dia tahu karena fikih manasik tahu. Tapi regulasi kebijakan dalam luar negeri yang terkini dia nggak tahu. Kan ada taklimatul hajj, nanti akan diajarkan ada materi itu akan ada itu. Nah, dalam kebijakan, nanti dalam materi kebijakan haji luar negeri itu akan diajarkan. Makanya kan sertifikat itu dalam Dirjen 223 masa berlakunya kami batasi berapa? 4 tahun. 4 tahun Pak. Kenapa? Karena yang namanya kebijakan itu akan berubah. Bukan hanya berubah 3 tahun, bahkan tiap tahun berubah. Tadi misalkan kebijakan masuk raudhoh harus pakai tasri. Kemudian sekarang untuk memproses visa ada visa biometrik. Kemudian apalagi? Misalkan terkait dengan masa tinggal jamaah di Madinah berapa lama? 9 hari misalkan. Ke depan mungkin akan berubah Pak. Termasuk misalkan larangan-larangan yang tidak boleh dibawa. Jamaah tidak boleh membawa sesuatu yang dianggap musyrik oleh Arab Saudi. Jimat misalkan. Pernah ada kasus Pak jimat, ada jamaah bawa jimat, ya untungnya kita bisa meyakinkan kepada pemerintah Arab Saudi itu bukan sesuatu yang musyrik. Walaupun dalam persepsi kita itu ya musyrik juga lah, bawa jimat itu kan sesuatu yang jimat itu. Ketika di sweeping, ketika masuk X-ray ini apa gitu kan? Ya, kalau saat kita bilang jimat langsung dikena pancung Pak, musyrik Pak gitu kan. Nah ini kita dampingi oleh KJRI, kemudian juga dari itu kita meyakinkan ini bukan jimat. Tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Atau mohon maaf yang lainnya, misalkan kemarin itu ada kasus kan yang pakai jamaah itu pakai wayang-wayang gitu Pak, pakai wayang tahun 2000 berapa? 2022 Pak, bawa wayang Pak. Bawa wayang 2022 itu ditangkap juga itu. Tahu ya ditangkap tuh? 1 minggu di penjara. 1 minggu di penjara. Kartil. Ya mana kita nggak tahu jamaah haji kita aneh-aneh pokoknya itu. Bawa wayang maksudnya apa gitu? Iya, di area dari Matok ya? Oh ya, di Matok. Di area Baitullah Pak, bawa wayang. Bukan. Oke lah kalau wayang memang itu hal yang aneh lah. Ini yang termasuk taklimatul hajj. Bendera, label pemerintah Indonesia itu juga di Madinah khususnya itu dilarang Pak. Bendera Indonesia itu kalau kita pasang, kami kan pernah jadi sektor di Madinah. Jadi kami pasang bendera Indonesia sama banner kantor sektor, kita pasang tujuannya agar kalau ada jamaah mau laporan, kalau ada petugas sektor mau laporan tahu gitu ini kantor sektor. Ditegur Pak, suruh turunin Pak. Nggak boleh, yang boleh aja, yang boleh kelihatan hanya foto raja dan pangeran misalnya. Akhirnya apa ya? Udah kita kucing-kucingan. Kalau ada askar keamanan kita cabut dulu gitu. Kalau nggak ada dipasang lagi. Gitu. Karena gimana mungkin kita kan nggak bisa, terutama di Madinah. Dia spanduk juga nggak boleh diturunin ini. Makanya hati-hati. Ya, termasuk
foto-foto Bapak di area yang dekat dengan kerajaan, ya. Itu dekat Mutazam itu kan ada area itu, area bangunan kerajaan. Di situ banyak CCTV gitu. Jadi Pak, nanti bapak-bapak atau kalau jangan pakai tripod ya, berbahaya. Foto di situ aja, kalau seandainya nanti dianggap mengganggu ketertiban, keamanan kerajaan Arab Saudi akan ditangkap. Makanya kan nggak boleh tuh pakai tripod, itu nggak boleh, berusaha hati-hati ya. Wartawan kita yang petugas itu kita briefing beberapa hal-hal titik-titik yang tidak boleh mengambil foto. Hati-hati. Kemudian berikutnya upaya menjawab komplain bahwa kemampuan manasik jamaah haji rendah. Yang terakhir adalah pemenuhan hak jamaah. Jamaah berhak mendapatkan bimbingan manasik haji dari pembimbing manasik haji yang profesional. Sama lah dengan kita punya anak disekolahkan di sekolah SD atau di madrasah. Anak kita kan berhak untuk mendapatkan guru yang profesional. Sama juga mahasiswa juga berhak untuk mendapatkan dosen yang profesional. Makmum juga berhak mendapatkan imam yang profesional. Jangan sampai imam nggak bisa baca Quran, makhrajnya salah, nggak ngerti tajwid, nggak ngerti rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kan nggak benar juga. Makanya pembimbing profesional itu menjadi tumpuan bagi calon jamaah haji kita. Lanjut, next slide. Ini lanjut saja. Nah, sekarang masuk tugas utama pembimbing. Tugas utama pembimbing adalah melakukan proses kegiatan edukasi dan konsultasi yang meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi, pelaporan kegiatan bimbingan bagi jamaah haji. Ini tugas utama pembimbing, Pak. Jadi saya membagi tugas pembimbing itu dalam konteks manajerial, kemudian yang kedua adalah dalam konteks bimbingan manasiknya. Yang ini dalam konteks manajerial, karena yang seringkali ada pembimbing itu abai tentang tugas fungsi dari aspek manajerial. Contoh kemarin tahun 2023, ketika jamaah menjelang wukuf di Padang Arafah, kita minta data berapa jumlah jamaah yang melaksanakan tarawiyah. Wah, kita kelabakan Pak, minta ke sana, kita ke sektor petugas, kita minta ke sektor ini, petugas ini. Tidak semuanya menyampaikan laporan. Padahal itu menjadi dasar kita untuk melakukan pelindungan. Berapa jumlah tenaga keamanan TNI Polri kita kerahkan gitu Pak. Walaupun memang kita operasi silent ya. Memang Pak Parwi memang kita tidak menganjurkan karena berisiko, apalagi jamaah banyak jamaah sih ya. Kemudian ketika kita minta berapa jumlah jamaah yang mengambil nafar awal, nggak ada lagi datanya. Ini nggak lengkap gitu loh Pak, susah nih. Padahal kita sudah membuatkan aplikasi pelaporan. Ternyata ada kita buatkan pelaporan. Makanya dalam BIMTEK embarkasi yang kita lakukan saat ini masih berlangsung, itu kan pembimbing ibadah, tugas kloter, dia mendapatkan materi bagaimana mengisi laporan di aplikasi. Ya, tapi banyak hal lah, nggak tahu, tiba-tiba banyak yang tidak disiplin menyampaikan laporan itu. Padahal itu penting dasar kita. Nafar awal, nafar tani itu penting dalam rangka kita untuk menyiapkan, mengkomunikasikan kepada pihak masyarakat untuk penyiapan akomodasinya. Jamaah yang mengambil awal, kita kan harus memberitahu pada pihak hotel, Pak, tolong hotel ini besok ada jamaah akan masuk sebanyak 2.000 orang, tolong disiapkan lagi hotelnya gitu. Tapi kalau kita punya data gimana? Kan terkait dengan konsumsi juga di sana. Kalau seandainya mereka ngambil nafar awal, berarti konsumsi yang ada di Mina itu kita pindah ke hotel gitu maksudnya. Jangan sampai jamaah udah pindah ke hotel ngambil nafar awal, nah makanan konsumsi kita drop di Mina, kan mubazir Pak. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah, perencanaan, Bapak Ibu sebagai pembimbing manasik haji itu harus buat perencanaan. Baik perencanaan ketika belum melaksanakan haji atau ketika menjelang puncak haji. Misalkan begini, pertama ketika menjelang puncak haji atau menjelang penyelenggaraan operasi ibadah haji, Bapak itu harus punya yang namanya RPH. RPH, rencana perjalanan haji. Karena ada apa yang kedua, rumah potong
Ya. Tapi ada hubungannya Pak, ini ada hubungannya dengan materi kita, nanti saya jelaskan juga. Jadi Bapak Ibu punya rencana perjalanan ibadah haji. Kapan gelombang pertama diberangkatkan? Nah itu kan Bapak bisa buat perencanaan itu. Kalau gelombang pertama itu di Madinah dulu, berapa lama akan ditinggal? Nah selama di Madinah itu ibadah atau bimbingan yang akan diberikan apa saja di sana. Nah itu direncanakan tuh. Hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, ziarah kapan itu direncanakan waktunya gitu. Tempatnya di mana, siapa yang akan memberikan materi itu. Nanti masuk yang ke Mekah akan tinggal berapa, 25 hari misalkan di Mekah. Itu ngapain aja tuh, bimbingannya apa saja gitu. Pendampingannya apa saja, umrah sunnahnya berapa kali. Itu kan dibuat rencana seperti itu. Siapa PIC-nya siapa. Ya itu termasuk juga terkait dengan nanti prosesi ketika di Arafah, Muzdalifah dan di Mina. Dan terakhir jangan lupa membuat pelaporan pada masing-masing tahapan-tahapan ibadah yang dilakukan. Lanjut next slide. Fungsi utama pembimbing melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan pembimbingan, meliputi identifikasi potensi jamaah, menyusun jadwal pembimbingan jamaah haji. Nah, identifikasi potensi jamaah. Nah, potensi jamaah itu maksudnya adalah berapa persen jumlah jamaah kita yang sudah bisa baca Quran, yang ngerti huruf Arab. Nah, ini kan akan memudahkan. Tapi ketika kita punya dasar, oh ternyata setelah kita melakukan oh ini belum bisa baca Quran ya, oh ini belum bisa sholat ya Pak. Itu terkait dengan intensitas, durasi waktu yang harus kita berikan kepada jamaah yang mungkin belum bisa baca Quran, ya lebih banyak waktunya. Kemudian melakukan pembimbingan ibadah dan manasik haji sesuai materi dan metode yang ditetapkan. Nah, tahun 2023 karena kita mengusung haji ramah lansia, kami di Kemenak Pusat menyiapkan materi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita membuat buku manasik haji lansia. Ya, di sana isinya adalah beberapa alternatif keringanan dalam pelaksanaan ibadah. Baik ketika sholat di Masjidil Haram, ketika tawaf, ketika sa'i, ya, ketika tahallul itu ada di situ. Bagaimana manasik haji bagi jamaah lansia yang memang tidak bisa melaksanakan ibadah secara normal karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kemudian berikutnya melakukan kajian pengembangan sistem bimbingan jamaah haji sesuai perkembangan fikih haji yang ditetapkan Kementerian Agama. Ini biasanya mereka pembimbing yang backgroundnya adalah dosen, karena kami pernah menemukan, ya banyaklah juga pembimbing itu yang backgroundnya dosen. Itu suka kajian-kajian itu, Pak. Jadi kami dikasih bukunya, ini kajian kami Pak, hasil kajian kami untuk haji tahun ini kajiannya ini, ya pembimbingan. Kemudian melakukan evaluasi pelaporan proses pembimbingan jamaah haji dan dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji. Next slide. Nah ini peran pembimbing yang berhasil kami inventarisir berdasarkan pengalaman. Jadi peran pembimbing itu ya sebagai inisiator, sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai advisor, sebagai ustadz, sebagai organisator, administrator, dan sebagai penganalisa. Nah, ini beberapa, ini berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan ya di lapangan. Lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara tugas fungsi pembimbing dalam konteks manajerial, sekarang kita masuk dalam konteks bimbingan manasik hajinya. Dari segi konten materinya, ya pertama tugas pembimbing adalah memberikan gambaran tentang ruang lingkup ibadah haji. Bapak prosesnya itu dari mana tuh? Ruang lingkup ibadah haji. Mulai dari awal, mulai dari pemberian penerimaan kuota dari pemerintah Arab Saudi, kemudian nanti pendaftaran, kemudian nanti pengurusan dokumen, kemudian pemberangkatan gelombang pertama dari mana kemana, gelombang kedua dari mana kemana. Gelombang pertama itu akan tinggal di Bali berapa hari, gelombang kedua diberangkatkan di Mekah akan tinggal berapa hari, itu ruang lingkupnya. Termasuk nanti ketika prosesi di Al-Muznah. Kemudian memberikan pengetahuan tentang fikih haji. Nah, terkait dengan aspek komponen fikih haji yang perlu diketahui oleh jamaah, nanti akan saya uraikan. Selanjutnya menjelaskan prosesi ibadah, khususnya ketika puncak haji. Contohnya, pada tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu harus mengumumkan kepada jamaah haji. Bapak Ibu sekarang sudah tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 7 Zulhijjah.
Besok tanggal 8 kita akan diberangkatkan menuju Arafah. Di Arafah, sampaikan berapa lama jamaah akan tinggal di Arafah. Apa saja yang dilakukan selama di Arafah, sampaikan kepada jamaah biar jamaah punya gambaran dan punya persiapan. Termasuk persiapan konsumsi atau perbekalan yang perlu disiapkan. Mungkin obat-obatan atau makanan yang perlu disiapkan per jamaah, punya gambaran. Nah, nanti setelah itu Bapak kerjakan juga. Setelah di Arafah kita akan berpindah ke Muzdalifah. Berapa lama kita akan tinggal di Muzdalifah? Ibadah apa yang kita lakukan di Muzdalifah sampaikan kepada jamaah. Nah, kapan jamaah akan diberangkatkan dari Muzdalifah ke Mina sampaikan juga. Di Mina jamaah akan tinggal berapa lama? Prosesi ibadah apa saja yang ada di Arafah, di Muzdalifah, di Mina juga disampaikan kepada jamaah haji kita. Termasuk apakah Bapak akan mengambil nafar awal, nafar tani disampaikan. Itu namanya prosesi ibadah haji pada puncak haji. Kemudian menjelaskan situs perhajian. Saya kira ini cukup jelas. Situs perhajian yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, silakan jelaskan nanti. Memberikan bimbingan praktek manasik haji. Ya tentunya ini menjadi bagian yang penting ya, karena jamaah kalau cuma teori aja nggak bisa nyantol, harus praktek. Semakin banyak praktek semakin baik. Kemudian memberikan pendampingan prosesi ibadah haji, khususnya bagi jamaah yang memang benar-benar butuh pendampingan. Makanya nanti Bapak Ibu sebagai pembimbing itu diupayakan bisa membentuk gugus tugas, orang-orang yang nanti bisa membantu Bapak untuk melaksanakan prosesi pendampingan, khususnya ketika umrah sunnah biasanya. Karena kalau mengandalkan Bapak itu nggak mungkin. Kan jamaah haji punya keinginan umrah itu waktunya berbeda-beda, Pak. Ada jamaah haji minta dibimbing, Pak, saya tolong dibimbing umrah saya jam 9 pagi, Pak ya. Nanti datang lagi yang lain, Pak, saya mau umrah jam 11, Pak ya, teman saya, Pak. Yang satu, Pak, saya mau umrah jam 2 siang ya, Pak. Oh, coba. Kalau Bapak cuma sendiri, jempol, Pak, capek, bisa. Ya, makanya itu kalau ada orang-orang yang memang ternyata dia ustaz berpesantren dulu haji, udah pernah kita bimbing umrah pertama, perdana, dia kemudian mau ada jamaah yang mau umrah sunnah lagi, kan bisa minta bantuan dia gitu, kita gerakan. Kaderisasi jamaah namanya, ya kayak gitu, ya. Kemudian fungsi pembimbing membantu pemerintah dalam pembinaan calon jamaah haji dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Jangka panjangnya adalah untuk membentuk kemandirian jamaah. Ini yang saya ingin garis bawahi. Jadi maksud daripada fungsi pembimbing itu bagaimana Bapak Ibu bisa membentuk ketika di tanah air, membentuk jamaah yang mandiri secara manasik hajinya, sehingga nggak selalu minta didampingi, Pak, gitu. Ya. Makanya praktek itu semakin banyak semakin baik. Sehingga nanti ketika di puncak, ketika nanti tiba di Mekah, itu cukup sekali saja udah paham dia gitu, udah tergambar. Nah berikutnya hari kedua ketiganya kalau dia mau tawaf sunnah misalkan, itu sudah mandiri. Atau dia kalau mau ingin melaksanakan umrah sunnah sudah tahu caranya, tahap-tahapannya, dari mana ngambil mikotnya, bagaimana tata tawafnya, bagaimana sa'inya, bagaimana tawafnya, itu kan mereka sudah paham. Nah itulah fungsi daripada pembimbing membentuk jamaah yang mandiri secara keilmuan. Next slide, coba lihat sebelumnya. Lengkap? Ya? Waktu. Oke. Oh, mohon maaf Bapak Ibu karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya sudah diingatkan sampai jam 10 ini tinggal 15 menit lagi. Nanti slide ini saya serahkan, silahkan dibaca. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, bisa memberikan bimbingan kepada jamaah haji kita dan mengantarkan jamaah haji menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Baik, kita kasih aplaus dulu ke Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik kalau kita ngomongin masalah haji.
juga terkait masalah, mohon maaf tadi yang disampaikan oleh narasumber kita adalah berbagai masalah yang muncul dari jemaah kita. Jemaah kita itu rata-rata yang tadi disampaikan hampir 80% usianya usia lanjut usia. Dan lansia yang diberangkatkan tahun kemarin kalau nggak salah 63%. Dan tahun ini lansia yang akan diberangkatkan, khusus lansia itu yang di atas 65 tahun, itu 43%. Coba bisa dibayangkan. Itu bukan reguler saja, termasuk jemaahnya Mas Ali Basuki, jemaah Ampuri, sama semuanya. Walaupun gagak. Nah, disinilah peran kita sebagai pembimbing yang tadi disampaikan Pak narasumber kita, bahwa jemaah kita selama di sana itu ada yang namanya disorientasi. Disorientasi ini muncul karena, mohon maaf, ada ketakutan dia sendiri ditinggal oleh pembimbing yang tadi disampaikan. Dan juga saya pernah merasakan jemaah haji khusus ini. Jadi jemaah haji khusus ini bukan dia orang pintar, bukan dia memang punya uang, bukan dia mampu sanggup untuk membayar, tetapi dia berangkat karena anaknya sanggup secara amalia. Jadi ketika itu tahun 2016 saya ingat, atau Pak, kenapa Bapak nyasar? Ya saya mau mencari kambing saya. Kambing. Ternyata Bapak itu setiap hari adalah penggembala kambing, yang anaknya jadi bidan di kampung itu